Hey, selamat pagi. Selamat pagi. Hmm, Lagi pada ngapain? Pagi-pagi belum tidur. Capek? Atau mungkin ada pikiran yang mengganggu? Kalau iya, ya nikmati aja deh paginya. Ya seperti yang saya lakukan, saya berusaha menikmati pagi ini dengan ya sedikit pekerjaan kecil, menulis sebuah cerpen. Tapi saya tidak ingin berbicara tentang cerpen. Saya sedang ingin berbicara tentang public speaking atau berbicara di depan umum. Ya, belakangan ya, saya sering banget melihat atau menjumpai selebaran-selebaran mengenai pelatihan public speaking dengan mentor-mentor yang handal, dan saya acungi jempol kepada mentor-mentor ini karena mereka memang jagonya public speaking. Dan bagi saya eh, itu memang sebuah keterampilan yang menjadi kebutuhan hari ini. Tetapi ada hal yang sebenarnya saya tidak ingin mengomentari apapun tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka memberikan pelatihan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa untuk menjadi seorang public speaker yang bagus, sebenarnya apa sih dasar atau latihan yang paling dasar? Sebenarnya bukan soal bagaimana gaya bicara, terus kemudian penguasaan bahasa dan lain sebagainya. Itu memang wajib untuk dikuasai, tetapi ada hal yang lebih penting dari itu. Apa itu? Soal mental. Nah, penting rasanya bagi seorang calon public speaker untuk melatih mental supaya tidak grogi, supaya tidak ngerasa gugup saat di atas panggung, saat di podium, atau saat berhadapan dengan banyak orang. Nah, pengalaman saya saat bersiaran saja, misalnya siaran di radio, itu bagi saya jauh lebih mengerikan ketimbang berbicara di depan banyak orang. Kenapa? Saya harus bisa berbicara tanpa lawan bicara, hanya berhadapan dengan mic, ya, mikrofon dan mixer. Nah, hal itu membuat saya ngerasa, wah, ini gimana ya? Gimana ya caranya saya bisa ngobrol dengan pendengar sementara pendengar ini tidak terlihat. Bisa dikatakan kalau dalam studio itu ya, di ruangan studio itu berarti saya sedang berbicara dengan makhluk gaib. Yang saat itu belum ada istilahnya siaran sambil di syuting pakai kamera. Nah, kalau sudah ada kamera itu akan menjadi alat bantu yang cukup memberikan keleluasaan bagi seorang penyiar, seolah-olah ketika berhadapan dengan kamera itu saya sedang berhadapan dengan audien. Nah, bagaimana ketika yang dihadapi adalah mikrofon dan mixer? Nah, ini repot banget. Tetapi itu tadi, bekal awal yang saya miliki adalah bukan bagaimana saya bisa berbicara dengan lancar, bagaimana saya kemudian bisa berbicara dengan bahasa atau tuturan bahasa yang baik. Lebih dari itu adalah mental. Ya, seorang calon public speaker mesti melatih mentalnya. Itu penting banget. Nah, bagaimana latihan mental yang bisa dilakukan? Banyak metodenya. Nah, kebetulan saya mendapatkan pelatihan mental itu justru ketika saya bergabung dengan kelompok teater. Nah, di situ saya mendapatkan pelatihan mental yang luar biasa. Nah, salah satunya, ini salah satu metode ya yang saya terima, yang saya lakukan adalah saya diminta pada waktu itu untuk membacakan puisi
dan puisinya panjangnya 3 lembar folio. Bukan di jalan, tetapi di sebuah supermarket ya. Waktu itu sore-sore bulan puasa. Nah, di sebuah supermarket saya ditaruh oleh pelatih saya harus berdiri di sebelah kasir, itu meja kasir, dan saya harus membacakan puisi dengan lantang. Saya harus bisa mengalahkan suara speaker, ya, pelantang suara yang ada di supermarket itu. Dan apa yang terjadi saat itu? Nah, saat itu ramai suasana supermarket. Kenapa? Karena orang sedang berburu takjil di bulan puasa gitu ya, untuk berbuka. Di antara meja-meja kasir ini berderet orang-orang pelanggan supermarket itu yang mengantre untuk membayar. Lalu saya berdiri di salah satu sudut meja kasir itu. Nah, saya baca dari mulai judulnya. Ketika membaca judulnya dengan lantang, si kasir ini, salah seorang kasir ini, kemudian memperingatkan saya agar pindah lokasi karena itu mengganggu. Ya, saya sadar itu. Tetapi karena perintah yang diberikan kepada saya oleh pelatih saya adalah saya harus membacakan puisi sampai tuntas, maka saya tidak peduli, saya tidak pedulikan itu. Dan memang tidak boleh dipedulikan. Lantas saya tetap membaca puisi itu. Bait pertama saya bacakan. Muncul 2 satpam, petugas keamanan, mengingatkan saya, membentak saya pada waktu itu. Saya pandangi satpam itu, lalu saya tetap dengan fokus pada puisi itu. Saya baca lagi. Nah, di bait kedua lantas muncul dari berbagai penjuru. Saya tidak begitu mengamati, tetapi banyak banget satpam yang akhirnya mengerubuti saya. Dan yang menariknya adalah saya diseret. Diseret kayak seorang pencuri gitu ya. Pencuri barang di supermarket. Saya diseret, tetapi saya masih ingat, dalam memori saya terlintas bahwa tugas saya adalah membaca puisi saya. Jadi saya tidak merespon apapun perkataan mereka. Jadi saya harus tuntaskan membaca puisi ini. Jadi sambil diseret-seret saya tetap membaca puisi seperti seorang demonstran yang sedang digelandang oleh petugas keamanan. Kocak sih, konyol sih. Lantas saya dibawa ke pos keamanan dan alhamdulillah puisi yang saya bacakan selesai tepat di pintu keluar supermarket itu menuju ke pos keamanan. Nah, disitulah baru saya jelaskan bahwa saya saat itu sedang ada tugas untuk membacakan puisi di depan banyak orang. Tapi itu pengalaman yang menarik. Kenapa? Dari situlah saya tertantang untuk melakukan hal yang lebih gila lagi. Nah, itu latihan mental yang luar biasa dari seorang pelatih saya waktu itu, namanya Mas Anto Angger, dari Teater Samudra Pekalongan. Saya respect dengan metode beliau. Lalu saya dikasih tantangan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Gila memang, tetapi itulah yang kemudian melatih saya supaya bisa menyampaikan, mengeluarkan suara tanpa harus tersendat, tanpa harus berpikir panjang karena ngerasa cemas, khawatir, dan sebagainya. Nah, itulah latihan mental yang pernah saya dapatkan. Nah, Anda punya latihan mental yang seperti apa? Boleh dong dikasih ceritanya kepada saya. Bisa lewat kolom komentar, ya. Terima kasih, selamat pagi. Saya akan melanjutkan lagi untuk menulis cerpen.